Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 21 April 2022. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang ya Tuhan, sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami, biarlah kami boleh terlebih dahulu duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan terang bagi langkah kami. Dan Kau memberkati hamba-Mu yang akan berkata-kata ini, biarlah hanya kebenaran saja yang keluar daripadanya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta secengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud, anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya.
Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernah cemas? Siapa sih di antara kita yang tidak pernah cemas? Tentu kita pernah mengalami kecemasan. Cemas karena minyak harganya naik. Cemas karena bensin tambah mahal sekarang. Cemas memikirkan anak-anak kita. Kita cemas ketika anak-anak kita belum kunjung menikah, padahal sudah usianya. Cemas memikirkan mau wawancara untuk pekerjaan. Bagaimana kalau tidak diterima ya? Cemas, kok berat badanku nambah terus, padahal sudah ngurangi makan. Cemas karena anak-anak yang masih sekolah akan masuk sekolah onsite. Cemas, apakah di sekolah mereka lepas masker apa enggak ya? Cemas nanti akan ada COVID-19 wave kelima atau enggak ya? Dan masih banyak lagi kecemasan-kecemasan yang lainnya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ini juga dialami oleh Saul. Realita bahwa Filistin adalah bangsa yang terus-menerus menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel ternyata cukup mengganggu pikiran Raja Saul. Munculnya Goliat yang berbadan besar dengan semua perlengkapan perangnya membuat Saul bergetar. Nyalinya menjadi semakin ciut ketika tantangan diserukan. Namun hal yang berbeda justru ditunjukkan oleh Daud. Seorang yang masih muda, seorang yang kecil karena statusnya sebagai anak bungsu, anak bawang yang dianggap tidak tahu apa-apa, seorang penggembala domba. Daud masuk ke barisan tentara Israel, sebuah area yang mestinya tidak boleh sembarang orang masuk. Mengapa nampaknya tidak ada kecemasan pada Daud? Ia masuk begitu saja ke barisan. Mungkin kalau saya ada di sana, saya mungkin akan segera berpikir, ya namanya juga anak muda, suka nggak pakai pertimbangan, suka nekat. Mestinya kan dipikir-pikir dulu. Tapi ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Daud bukan nekat. Daud bukan tanpa pertimbangan. Ia masuk ke barisan itu karena disuruh oleh ayahnya untuk menjumpai kakak-kakaknya. Ia taat melakukan apa yang menjadi tugasnya. Dan saat itulah ia mendengar tantangan Goliat kepada bangsa Israel. Sama seperti Saul, kecemasan terjadi ketika pikiran kita disibukkan oleh banyak hal. Dari mana sih asalnya semua kecemasan itu? Kecemasan yang membuat mata kita tetap terjaga meski waktu sudah menunjukkan dini hari. Kecemasan berasal dari pikiran-pikiran yang berkecamuk dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang seolah datang tidak terkendali. Realita dan asumsi berbalut menjadi satu, sehingga membuat kita tak jarang gagal untuk bisa berpikir secara jernih. Dan di sanalah kecemasan itu dimulai. Padahal Saul pernah loh memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan Filistin. Kita boleh cek di 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai dengan 14. Di sana menceritakan tentang keberhasilannya Saul. Realita ini rupanya tak cukup tertanam kuat di benak Saul. Saul lupa bahwa ia pernah menang melawan Filistin.
pesona fisik yang gagah dan pakaian perang yang megah karena dari besi dan tembaga membuat Saul gagal berpikir dengan jernih. Kecemasan pun melandanya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, carut marutnya pikiran tak dapat kita hindari. Realita-realita yang berseliweran di depan kita seperti yang tadi di awal saya sebutkan pun kita tak bisa menolaknya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari jangan biarkan pikiran yang berkecamuk itu menyandera kita. Mari kita tenangkan pikiran kita. Dan mari kita munculkan kembali memori-memori atas peristiwa yang menyenangkan hati kita. Kita undang lagi rasa bahagia yang muncul ketika peristiwa-peristiwa membahagiakan itu terjadi. Dan sepertinya kita juga perlu belajar dari Daud. Daud yang dianggap anak bawang. Daud menyaksikan sendiri realita kegagahannya Goliat. Namun ia tak menenggelamkan dirinya dan pikirannya akan kengerian realita itu. Ingatan akan kebahagiaannya menyelamatkan kambing dombanya jauh lebih kuat dan mewarnai kehidupan Daud. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini adalah hidup yang indah. Di masa yang lalu, Tuhan tuh selalu menolong kita. Mari jangan biarkan realita hari ini, kesusahan hari ini, persoalan hari ini, pergumulan hari ini mengaburkan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Yakinlah kalau di masa lalu Tuhan hadir, hari ini Ia pun juga hadir. Di masa kini Ia hadir, dan masa yang akan datang Ia juga hadir. Yakinlah kalau Tuhan selalu hadir. Ia maha hadir. Jadi mari kita tenangkan gemuruh yang ada di pikiran kita. Mari kendalikan pikiran kita dengan mengenang hal yang menggembirakan. Mari kita isi pikiran kita dengan peristiwa-peristiwa manakala Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kecemasan datang menyergap kami. Dan pikiran menjadi kalut, takut. Tetapi hari ini Tuhan menolong kami, Tuhan mengingatkan kami. Biarlah kisah-kisah pertolongan Tuhan yang sudah kami alami, itu boleh terus mengisi pikiran kami. Karena hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab Tuhan selalu hadir menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.